Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Yunita Puji Lestari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 4 dan modul 5. Modul 4 dan modul 5 ini membahas terkait dengan penerapan trigonometri pada kehidupan sehari-hari, yaitu seperti pada bidang bercocok tanam atau perkebunan, bidang konstruksi, bidang pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, tujuan untuk mempelajari materi ini yaitu untuk menggali dan menemukan konsep tentang rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku, kemudian menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan prosedur dan strategi penyelesaian masalah sesuai dengan karakteristik masalahnya. Nah, di sini ada sebuah gambar yaitu pohon kelapa. Nah, kira-kira kalau kita diminta untuk mengukur tinggi pohon kelapa itu bagaimana? Apakah kita memanjatnya, lalu kita membawa meteran, lalu kita ukur atau bagaimana? Nah, ini dapat kita ukur dengan menggunakan pengaplikasian trigonometri seperti itu. Nah, di sini ada segitiga trigonometri, segitiga siku-siku. Mohon maaf, ini segitiga siku-siku. Nah, dalam trigonometri pengukuran sudut dinyatakan dalam suatu derajat atau menggunakan satuan radian. Satuan derajat diperoleh dengan membagi lingkaran menjadi 360 bagian yang sama melalui pusatnya. Besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Besar sudut dalam radian diperoleh dari rasio atau perbandingan panjang busur yang dihadapi sudut dengan jari-jarinya. Pada lingkaran berjari-jari satu satuan, maka besar sudut satuan putaran adalah panjang busur keliling dibagi jari-jari atau sama dengan 2pi. Jadi 360 derajat sama dengan 2pi atau 1 derajat itu pi per 180. Satuan radian merupakan satuan tanpa dimensi karena merupakan hasil bagi panjang busur dengan jari-jarinya. Nah, ini ada gambar lingkaran, kalau dibagi ini 1 derajat sama dengan 1 per 360 keliling lingkaran. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Kita bisa mencari rumus-rumus trigonometrinya seperti sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, di sini ada sudut. Ini di sini ada sebuah sudut. Mohon maaf sebentar. Oke. Ini di sini ada sudut alfa. Kalau kita ingin mencari rumus dari sin alfa ini sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Jadi sisi depannya yang mana? Sisi depannya itu yang ini. Ini sisi depan. Sisi depan. Kemudian sisi yang miring yang mana? Sisi miring itu yang ini. Terus ada bagian sisi samping yang ini ya. Ini sisi samping. Kalau ini sisi miring. Gitu. Nah, jadi kalau sin alfa itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Di sini disimbolkan dengan huruf B dan sisi miring huruf C. Jadi misal nanti kalau ada segitiga siku-siku terus hurufnya bukan A, B, C, misalnya di sini H, di sini X, sini Y. Nah, jadi sesuaikan ini patokannya. Sisi depan per sisi miring. Kalau cos alfanya, ini alfa ya, sudut ini yang kita cari, berarti sisi samping dibagi sisi miring. Tuh. Kalau tan alfa, sisi depan dibagi sisi samping. Begini. Nah, di sini ada juga sek alfa sama dengan 1 per cos alfa atau sama dengan C per A. Dan seterusnya. Nah, misal di sini disuruh ada contoh soal, di sini sudah saya kerjakan, ada segitiga siku-siku di mana sudut alfanya ini
45 derajat. Nah, tentukan sin 45. Kita disuruh menentukan sin 45-nya. Karena ini sudah ketahuan ya 45 derajat, berarti kita tulis saja sin alfa sama dengan tadi pakai rumus yang tadi, sisi depan dibagi sisi miring. Sin alfanya berapa? 45 derajat. Berarti sin 45 derajat sama dengan sisi depan yang mana? Sisi depannya yang ini. R sama Q. Kemudian sisi miring yang mana? Sisi miring yang miring. RP. Nah, jadi sin 45 sama dengan 1 per akar 2. Satunya dari mana? Ini nilainya 1. Terus ini akar 2 nih. Jadi sin 45 sama dengan 1 per akar 2. Jadi ini sin 45 sama dengan, kita akan menghilangkan akar pernya ini. Caranya ini ada sifat matematikanya itu kita kalikan akar juga. Jadi 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Ini kan kalau dijadikan kan sama dengan 1. Jadi hasilnya 1 per 2. Kenapa? Karena akar 2 dikali akar 2. Akar dikali akar, jika nilai dalamnya ini sama, akarnya menjadi hilang. Jadi 1 per 2 akar 2. Jadi sin 45 itu nih nilainya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sudut istimewa. Misalnya sin alfa alfanya nilainya 0, sin 0 derajat nilainya berapa? 0. Sin 30 berapa? Setengah. Misal ditanya cos 45 berapa? Cos 45 setengah akar 2. Kemudian tan 60 derajat sama dengan akar 3. Jadi ini untuk memudahkan kita, bisa juga kita menghafal dengan cara pakai jari. Ini ya, diikutin misalnya nih, ruas pertama 0, ruas kedua 0, ruas ke-1 0, terus yang pertama nih sin. Nah, misal kalau sin 0 derajat berapa? 0. Gitu ya. Terus selanjutnya dan seterusnya. Terus ini ada latihan soal, silakan dikerjakan untuk latihan pemahaman masing-masing. Nah, ini bisa dilihat menggunakan tabel istimewa. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan rumus trigonometrinya tadi. Misal ini ada pohon ya, dari sebuah titik A, di sini ada titik A, yaitu di permukaan tanah. Puncak dari sebuah pohon terlihat dengan sudut 45 derajat dengan jarak horizontal dari titik A ke pohon sama dengan X sama dengan 15 meter. Berapakah meterkah tinggi pohon tersebut? Jadi ini misalkan disuruh menghitung tinggi pohon. Nah, di sini ada tinggi pohon dimisalkan dengan huruf H. Nah, diketahui di sini ada titik nih, dilihat dari titik A ini. Ternyata setelah dihitung pakai busur, sudutnya diperoleh sudut 45 derajat. Karena ini kan siku-siku ya, segitiga siku-siku, trigonometriknya ini ada sudut 45 derajat. Kita diminta untuk menghitung berapa tinggi ini. Nah, kan kita tadi sudah belajar sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Yang dicari adalah sisi depan. Terus yang sudah diketahui apa saja? Ternyata yang sudah diketahui itu adalah sisi sampingnya atau yang disebut X ini sepanjang 15 meter. Kemudian sudutnya, pohon yang terlihat dari si titik A ini sudutnya adalah sudut dilambangkan dengan sudut theta sebesar 45 derajat. Jadi kita menggunakan rumus yang sekiranya rumus yang bisa kita gunakan. Ini berarti karena yang mau dicari adalah sisi depan H, kemudian diketahui sisi X dan juga sudutnya, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya. Kita bisa menggunakan rumus tangen. Jadi ini sama dengan tan 45 derajat sama dengan sisi depannya tadi adalah H, sisi sampingnya adalah X.
Nah, berarti tan 45 itu berapa? Silakan dilihat di tabelnya. Kita kasih masuk dulu H yang dicari, X-nya 15. Nah, ini dia. Kita kembali ke tabel. Tan 45, cara lihatnya tan 45 nih. Ternyata tan 45 adalah 1. Kita kasih masuk lagi, tan 45 adalah 1 H/15. Ke sini ya. Berarti ini tinggal dikali silang, berarti H sama dengan 1 kali 15. H sama dengan 15 meter. Nah, berarti tinggi pohon ini adalah 15 meter. Tuh, gampang ya. Jadi kalau misalnya tadi diminta untuk mengukur berapa sih tinggi pohon kelapa ini, caranya adalah misal kita berdiri buat garis sejauh apa, misal kita berdiri di sini, terus kita bawa busur nih untuk mengukur besar sudut yang kita berdiri. Nanti kalau sudah ketemu, nah kita bisa pakai rumus yang ini, yang disesuaikan ini, mana yang diketahui, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini sama selanjutnya ada soal penerapan rumus itu tadi. Sebuah tangga disandarkan di tembok yang mempunyai ketinggian 6 meter. Oh, tingginya nih 6 meter. Jarak dari alas ke atap ini 6 meter. Dengan panjang tangga yang mana ini? Tangganya panjangnya ini 12 meter. Berapakah sudut alfa yang terjadi antara ujung bawah dengan tangga alas tersebut? Nah, ini yang ditanya ini. Nah, yang diketahui apa? Sisi depan sama sisi samping. Kira-kira pakai rumus yang mana tuh? Kalau sisi depan sama sisi samping. Sisi miring maksud saya. Sisi depan sama sisi miring. Ini, sisi depan sama sisi miring. Oh, berarti pakai sin alfa. Berarti ini sin alfanya, pakai sin alfa untuk mengetahui sudut yang ini. Nah, begitu juga seterusnya, ini nanti dikerjakan untuk latihan pemahaman. Oke, selanjutnya, selain tadi ada rumus sederhana untuk mengukur sebuah tinggi bangunan kah, tinggi misalnya tiang bendera kah, atau tinggi pohon kah, atau misalnya kita nanti merencanakan mau nanam kelapa sawit, terus biar jaraknya maksimal, terus tingginya maksimal, itu bisa juga. Nah, kalau sekarang di sini ada relasi sudut-sudut dalam trigonometri. Nah, kalau misalnya di lingkaran itu kan kita bagi jadi 4. Kan misal kalau kita ukur pakai busur kan ada sisi kanan, sisi kiri gitu kan, sisi bawah. Terus bawah kanan, bawah kiri, itu kan dari ada yang minus, ada yang plus. Nah, kalau di kuadran 1 itu ada 0 derajat sampai 90 derajat. Terus ini kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat dan seterusnya. Nah, dari kuadran-kuadran ini ada persamaan atau relasinya lah. Ini ada, misal kalau di kuadran 1, sin alfa sama dengan itu sin alfa. Kalau cos alfa sama dengan cos alfa, tan berarti tan. Nah, kalau di kuadran 2 ini ada rumusnya lagi, berarti sin 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Gitu. Dan seterusnya ini pada kuadran keempat. Terus, tadi kan ada penerapannya trigonometri dalam misalnya pertanian, terus dalam benda-benda di lingkungan kita. Nah, ini penerapan trigonometri dalam ilmu dan teknologi meliputi astronomi untuk menghitung jarak benda langit. Misal kalau astronomi gitu kan ada pekerjaan, misal berapa jarak antara bumi dan Mars atau bumi dan Jupiter. Nah, itu mereka menerapkan pakai rumus-rumus trigonometri. Terus ada teknik sipil, arsitektur untuk merancang bangunan dan jembatan, navigasi,
untuk menentukan posisi dan arah, oceanografi untuk mengukur tinggi gelombang, dan bahkan dalam kedokteran untuk mengukur gangguan penglihatan, dan dalam teknologi komputer untuk menghitung fungsi trigonometri. Jadi penerapannya trigonometri itu sangat banyak, dan untuk penerapan yang ilmu teknologi ini pasti menggunakan rumus-rumus yang lebih kompleks lagi. Nah, ini ada beberapa rumus-rumus lain dan juga identitas trigonometri. Ini identitas trigonometri itu adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap sudut yang memenuhi fungsi tersebut, sehingga dapat menyederhanakan atau mengubah bentuk suatu persamaan trigonometri yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi kalau di penerapan yang ini kan sangat pasti tidak membutuhkan perhitungan yang sederhana, pasti perhitungannya sangat rumit dan panjang. Makanya ada dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu menemukan pola-pola yang mempermudah penghitungan agar menjadi lebih sederhana. Nah, ini beberapa rumus-rumusnya. Ini ada banyak nih rumus-rumusnya. Jadi kalau misalnya untuk menyelesaikan soal, kita lihat nih bentuk soalnya bagaimana. Misal ada soal yang seperti sin dalam kurung alfa tambah beta, berapa nilainya? Nah, itu ada rumus-rumusnya. Jadi misal kalau ada soal ini, berarti kita jabarkan menjadi seperti ini, dan seterusnya. Seperti ini contohnya, ya kan? Misal contoh cos dalam kurung pi ditambah 2pi. Berapa ini penyederhanaannya atau penyelesaiannya? Nah, jadi si yang pertama ini kan tadi disimbolkan sebagai alfa. Yang kedua ini disimbolkan sebagai beta. Nah, ini sesuai dengan rumus yang cos. Kalau ini sesuai dengan rumusnya yang nomor 3. Oke, jadi kalau dijabarkan jadinya cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Kita kasih masuk alfanya tadi berapa? Berarti pi. Jadi cos pi kali cos 2pi dikurang sin pi dikali sin 2pi. Pi itu nilainya adalah 180 derajat. Jadi tinggal kita kasih masuk cos 180, cos 2 kali 180 dikurang sin 180 sin 2 kali 180. 2 kali 180 ini kan 360 ya. Nah, terus kita hitung cos 180 itu nilainya berapa. Nah, ini bisa kita menggunakan kalkulator atau kalau biasanya ini termasuk sudut-sudut istimewa. Jadi ada tabelnya. Nah, ini cos 180 itu minus 1, cos 361 dikurang sin 180 itu 0, sin 360 derajat 0. Jadi minus 1 dikali 1 adalah 1. Dikurang 0 kali 0, 0. Minus 1 dikurang 0 adalah tetap minus 1. Jadi rumus-rumus ini tadi itu digunakan untuk menyederhanakan. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan silakan mencoba mengerjakan latihan soal yang ini dan juga yang ini ya, untuk melatih pemahaman. Atau biasanya yang ini, soal-soal yang modelnya seperti ini biasanya banyak muncul di ujian-ujian atau seperti itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.